Lagi ke seri Dokter MTK. Nah, seperti biasa di seri ini saya akan kasih kalian 10 soal untuk ngetes dan mencari tahu di mana sih letak kelemahan kalian di suatu topik MTK. Layaknya dokter yang mendiagnosa pasiennya. Dan di episode kali ini, topik yang kita pilih adalah turunan trigonometri. Walau sebenarnya ini nih sebenarnya penipuan ya. Topiknya sih turunan trigonometri, tapi yang diperlukan di sini tuh bukan pengetahuan trigonometrinya. Yang diperlukan itu adalah aturan rantainya. Jadi kalau kalian yang struggle di topik ini, kemungkinan besar tuh aturan rantai kalian kurang jago. Tapi ya kita nggak tahu kan kalau kita nggak coba. Maka dari itu kita akan tes dengan 10 soal ini. Dan seperti biasa di 10 soal ini kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih susah bagi kalian dan itu yang kalian coba. Ada level-levelnya juga. Dan saya akan kasih saran apa yang harus dipelajari kalau kalian salah di tiap topik. Oke, jadi kita mulai. Oke guys, sekarang pertama di level 1. Nah, di level 1 ini yang diuji adalah pemahaman kamu di formula dasarnya dan aturan rantai. Kenapa aturan rantai? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kalau turunan trigonometri itu nggak bisa lari dari yang namanya aturan rantai loh. Tuh kayak hampir nggak mungkin deh. Mereka tuh udah satu paket. Ya, kayak gitu. Nah, eh dan ngomong-ngomong soal rumus nih, saya harus singgung sedikit soal ini. Jadi rumus dasar yang saya bilang itu yang kayak ini loh. Misalnya fx sama dengan sin x ya. Maka f aksennya ya cos x kayak gitu. Dan kamu mungkin pakainya rumusnya agak beda. Kamu ingatnya yang kayak gini. Atau mungkin yang kayak gini. Well, kalau yang kedua ini kan turunannya jadi A sin X ya. Nah, yang hijau ini sebenarnya kalau saya boleh pendapat ya ini itu rumus yang nggak bagus loh. Kalau kamu udah jago turunan trigonometri, kamu mau pakai ini buat bantu ngafal biar hitungannya cepat ya, ya silakan, bagus. Tapi kalau kamu baru belajar dikasih yang kayak gini itu nipu kamu. Karena kalau nanti soalnya udah beda dikit aja, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ibaratnya kamu belajar masak, kamu pakai resep yang terlalu yang yang instan-instan. Jadi ketika kamu nggak punya bumbu yang instan, kamu bingung mau masak pakai apa. Oke, jadi ya seperti biasa, coba pause videonya dan kerjakan 1 sampai 4. Oke, sekarang saya akan munculkan jawabannya ya. Oke, ini jawabannya. Nah, silakan dicek di yang mana salah dan seperti biasa nantinya saya akan analisa tiap soal, kasih tahu apa yang harus kalian lakukan kalau salah. Oke, pertama di nomor 1. Nah, nomor 1 ini sih dasar banget ya. Kalau kamu salah di sini, eh ya artinya kamu memang harus belajar itu dari awal lagi deh. Kecuali kalau kamu salah hitung ya. Tapi walaupun begitu ya coba perhatikan di nomor 1 tuh kalian eh kalian harus terbiasa sih sama not bentuk penulisan saya kayak gini. Karena kedepannya saya bakal pakainya kayak gini terus. Nah yang di sebelah sini nih, ini nih adalah turunan dari fungsi luarnya. Atau kalau dalam eh, notasi D gitu, ini adalah DY per DU-nya. Sedangkan yang di luar kurung kotak itu adalah turunan fungsi dalam atau U aksennya atau bagi kalian yang terbiasa pakai huruf D itu DU per DX-nya. Oke. Jadi kalau kayak gini kalian enak sih bisa lihat di mana letak kesalahannya. Nah, oke itu nomor 1. Sekarang ke nomor 2. Nah di nomor 2 ini eh pertama kalian harus lihat di sini di angka 2 ini.
Kalau di angka 2 ini kalian salah, kalian nggak tahu kok bisa dapat 2, ya kenanya tuh berarti di aturan rantai. Kalian nggak ngerti gimana memakai aturan rantai di trigonometri. Jadi ini cukup dasar sih, walaupun ya nggak dasar banget. Jadi kalau salah, ya antara kamu harus baca yang dari awal atau aturan rantai kamu harus baca lagi. Kamu harus belajar lagi gimana sih cara kerjanya aturan rantai. Dan mungkin ada juga yang bakal salah di tanda plus minusnya ya. Itu karena ceroboh sih kemungkinan besar. Dan seperti saya bilang, kalau ceroboh ya nggak ada obatnya sih. Oke. Sekarang ke nomor 3. Nah, kalau nomor 2 benar, nomor 3 nih harusnya benar juga. Paling kalau salah ya salah-salah ceroboh kecil aja. Kayak mungkin bingung menurunkan tangannya. Nggak terbiasa. Mungkin nulis bentuk secant kuadrat setengah X-nya juga ragu-ragu. Tapi ya harusnya nomor 2 atau 3. Nomor 2 tuh kalau benar, nomor 3 benar juga. Dan kalau salahnya di nomor 3, ya kemungkinan baca dari awal atau belajar lagi aturan rantainya. Nah, gimana kalau nomor 4? Nomor 4, ya saya yakin sih kalau salah tuh kemungkinan besar salah cuma diragu karena 5pi-nya aja, nggak terbiasa. Nah, kalau salah di sini nggak ada sih yang perlu kalian baca ulang. Itu ya pure memang lu nggak terbiasa aja sama ada angka pi. Pi itu kan 3,14 ya. Jadi kamu cuma anggap dia tuh jangan kayak variabel, anggap dia kayak koefisien biasa loh. Maka kalau turunan dari 5px ya 5pi itu doang, nggak ada yang perlu dipelajari lagi. Oke, kita lanjut ke level selanjutnya. Selanjutnya level 2. Nah, level 2 ini lu nggak cuma mesti bisa yang level 1, lu harus bisa gabungkan dia sama rumus turunan lain di kelas yang dari kelas 11. Contohnya itu aturan tambah, aturan kali, aturan bagi. Tapi ya overall ini nggak susah-susah amat lah. Nggak benar-benar bisa dibilang level 2 sih, karena nggak beda jauh. Ibaratnya lu jalan-jalan dari Jakarta ke Kuala Lumpur deh. Luar negeri sih, cuma ya nggak beda-beda amat lah ya. Nah, jadi silakan deh di pause dan dicoba. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Ini dia jawabannya. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di nomor 5 itu dia pakai aturan kali. Nomor 6 itu pakai aturan bagi. Nggak ribet kok. Jadi, kita mulai dari nomor 5 dulu deh. Nah, nomor 5 itu kalau kamu lihat yang jadi U-nya itu adalah si 2X. Hanya jadi V-nya itu adalah cos 6X. Dan setelah itu kamu tinggal masukkan aja ke rumus UV itu. Jadi kalau salah di sini sih, ya paling kemungkinan besar salahnya tuh cuma gak sadar kalau ini harus pakai aturan kali ya. Mungkin kamu turunkan mereka secara terpisah. Misalnya 2x cos 6x, ini kamu turunkan jadi 2 kali 6 min 6 sin 6x. Nah, ini sih biasanya cuma karena nggak sadar doang sih kalau ini harus pakai aturan kali. Ya nggak apa-apa, ini cuma nggak ada yang harus dipelajari ulang. Cuma lain kali jeli aja, tahu deh kalau kadang harus pakai aturan kali. Terus nomor 6 ya sama sih. Di sini yang jadi U-nya si 3X, yang jadi V-nya sin 2X, lalu tinggal pakai rumusnya aja. Nggak ada yang ribet. Eh, dan kalau salah ya kemungkinan ya karena nggak sadar loh kalau lu harus pakai aturan kali aturan bagi di sini. Nggak ada yang perlu dipelajari ulang. Dan kalau misalnya jawaban kamu mau stop di bagian sini nih, bagian 2 ini, ya sebenarnya boleh-boleh aja ya, tergantung gurumu ya. Kalau bagi gurumu tuh udah boleh ya silakan, tapi kalau gurunya pengen lebih rapi, ya dirapikan jadi step yang terakhir ini, pakai sifat
trigonometri loh. Sin 2x-nya dicoret, terus ada cos 2x bagi sin 2x ini jadi kotangan 2x. Tapi itu udah bukan ranah turunan lagi sih, itu udah kayak masalah pengetahuan trigonometri kalian. Kayak ada kaitan lah, cuma bukan ini yang topik utama kita hari ini kan. Jadi level 2 ya cuma gini doang. Ini sih level 1,5 sih. Next, level 3. Guys, ini dia level 3. Level yang paling tinggi, Big Boss-nya. Yang nentuin apakah kamu bisa menangkan hatinya. Bukan. Maksudnya yang nentukan apakah kamu beneran ngerti nggak turunan trigonometri. Beneran bisa nggak aturan rantai. Atau cuma main ngafal rumus atau dan polanya doang. Karena kalau ngafal-ngafal gitu ya yang mudah-mudah ya kamu bisa lewat ya. Tapi apakah matematika yang sedangkal itu cukup buat kamu yang pengen nantinya kuliahnya atau bidang pekerjaan atau ya itu lebih ngarah ke science, STEM, science, technology, engineering, mathematics. Obviously nggak cukup. Nah, maka silakan di pause dan coba dikerjakan ya. Oke. Oke, sekarang saya akan munculkan jawabannya. Oke, jadi seperti yang kamu bisa lihat ini lumayan panjang ya, jadi makanya saya kasih space. Jadi coba dicek dulu deh mana yang benar, mana yang salah sebelum saya bahas lebih detail tiap soalnya. Dan di sini karena ini lumayan berat, jadi tiap soal akan saya kasih lebih banyak waktu. Oke, kita mari mulai dari nomor 7 deh, oke? Nah, nomor 7 ini sin x kuadrat dan 3 cos akar x-nya harus diturunkan secara terpisah ya. Jadi pertama kita lihat dulu lah ya sin x kuadratnya. Kita analisa dulu deh. Nah, sin x kuadrat ini yang mau diturunkan. Dan di sini kalau kamu lihat ya, kemungkinan besar kamu tuh mungkin salahnya tuh di antara di 2x atau di ininya. Bisa aja bukan kamu tulis cos x kuadrat, kamu tulisnya cos 2x. Nah, keduanya tuh sama. Ini nomor 7 ini kalau salah kemungkinan besar di aturan rantainya yang salah. Jadi di sini lo kalau mau benar harus bisa terapkan aturan rantai. Jadi kita di sini lakukan pemisalan loh. Kita misalkan x kuadrat itu jadi u. Oke, u itu jadi x kuadrat. Maka kalau kayak gitu kita bisa bilang y itu adalah y itu adalah sin u. Sehingga turunannya itu ya dy per du dikali du per dx berdasarkan aturan rantai. Maka ini jadi turunkan y terhadap u. Maka itu jadi cos u. Turunkan u terhadap x itu jadi 2x. Baru kalau udah kayak gini kita substitusikan kembali ux kuadrat. Sehingga ini jadi cos x kuadrat kali 2x. Inilah yang ada di sebelah sini. Oke, itu yang sin x kuadrat. Nah, yang 3 cos akar x ya sama aja prosesnya. Kalian bisa coba sendiri deh. Lihat, cek apakah sama atau enggak. Ya, itu untuk nomor 7. Nomor 8. Nah, ini kalau salah kemungkinan besar sama. Ini level 3 semua pasti kemungkinan besar salahnya itu di aturan rantainya. Gimana lu nulis aturan rantainya. Itu yang diuji. So, kita lihat ini sin kuadrat x sama akar cos x ini bisa dibilang terpisah. Jadi kita bisa turunkan mereka secara terpisah, lalu jumlahkan. Kita pakai yang sin kuadrat x dulu deh. Nah, sin kuadrat x itu kamu harus misalkan, kita gini deh, kita tulis aja dulu yaitu sin kuadrat x. Ya, maka kalau kita misalkan u itu sebagai
sin X, maka ini jadi Y U kuadrat. Karena kamu harus mikir sin kuadrat X ini sebagai sin X pangkat 2. Kayak gitu. Oke, ini saya geser dikit deh biar enak lihatnya. Nah, kalau udah diubah jadi seperti ini, kita mau turunkan dia terhadap X, itu kan bisa ikuti aturan rantai, berarti jadi dy per du dikali du per dx. Nah, itu jadinya, turunkan y terhadap u, itu jadi 2u. Ups, kayak V. Tulisan jelek banget. Kalau kalian ada yang bisa ngajarin aku nulis, kasih tahu ya. du bagi du per dx itu turunkan u terhadap x itu jadi cos x. Lalu kalau udah di sini substitusikan balik u itu sin x, maka jadilah 2 sin x cos x. Ya, itu turunan untuk si sin kuadrat x-nya. Nah, bagaimana dengan yang akar cos x? Ya, sama aja sih prosesnya. Paling ya kamu bikin cos X-nya itu jadi pangkat setengah kayak gini. Gitu aja. Lalu kamu bisa coba sendiri deh dan cek jawabannya dengan yang saya bikin. Oke. Tapi sampai di sini kamu mungkin mikir, waduh kalau gini gimana taunya ya siapa yang jadi U ya? Nah, itu jujur itu susah sih. Itu kamu harus banyak pengalaman baru bisa 100% benar. Karena pengalaman itu di dunia itu paling penting, mau apapun itu. Memenangkan hatinya pun juga sama. Kamu udah banyak pengalaman juga ya lebih mudah. Tapi bukan berarti nggak ada tips kan? Ya, ya kalau aku sih lihat tanda kurungnya ya. Kamu harus coba ubah persamaannya itu jadi pakai tanda-tanda kurung kayak gini. Kalau udah dibikin tanda kurung kayak gini itu lebih enak loh ngelihatnya. Jadi ada yang kayak fungsi luar dan fungsi dalamnya. Maksudnya fungsi yang luar kurung, yang jadi U, yang di luar kurung, dan yang dalam kurung, yang jadi jadi U itu yang di dalam kurungnya. Ya, yang jadi U itu yang di dalam kurungnya. Kayak gitu. Kita lihat deh soal selanjutnya. Level 9 guys. Nah, di sini nih eh kalau level 3 itu ya ibaratnya kayak Thanos di film Avenger. Nomor 9 nih Thanos tambah Infinity Gauntlet. Wah, itu gila susah. Bentuk yang paling susahnya lah. Kamu lihat aja nih, ini aturan rantainya pakai 2 kali loh. Jadi betulan ini kalau salah ya kemungkinan besar di aturan rantainya lah. Nah, dan kuncinya itu adalah kamu harus sadar substitusi yang benar itu seperti apa. Di sini kita bikin U itu jadi sin V dan V itu jadi 4X kuadrat. Tapi kan kalau masih baru nggak gampang ya ngelihatnya ya. Jadi gimana? Nah ini kalau salah sih ya masalah kalian jago atau enggak aturan rantainya. Dan ini nggak ada, kayaknya kalau kalian baca ulang aturan rantai pun mungkin ya oke lah ya ngebantu. Tapi yang penting tuh trik sih kalau yang kayak gini. Kamu harus bisa ngubah cara kamu melihat soalnya. Kamu lihat ini, kamu ubah dia jadi seperti ini loh. Nah, kenapa dibikin kurung kayak gini? Karena aturan rantai itu kan sebenarnya bekerja dipakai ke eh, fungsi komposisi ya. Jadi mainnya ya pakai tanda-tanda kurung kayak gini. Jadi ini enak karena setiap yang dalam kurungnya itu selalu jadi yang disubstitusi. Jadi kurung yang pertama itu dianggap jadi U. Maka U itu ya jadi sin 4X kuadrat. Lalu yang di dalam kurung kedua itu jadi V. Maka kita bisa tulis kalau V itu ya
4x kuadrat. Ya, artinya si U ini bisa kita ganti lagi dong. Kita tulisnya jadi sin V. Jadi, artinya kalau gitu ini berubah jadi sin V pangkat 3 dan berubah lagi jadi U pangkat 3. Nah, ini yang mau diturunkan kan? Kita tulis deh, Y itu U pangkat 3. Maka berdasarkan aturan rantai, kita tahu kalau jawabannya itu adalah, turunannya itu, Y aksen itu adalah DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Nah, kita turunkan loh. Turunkan Y terhadap U. Itu jadi 3U kuadrat. Turunkan U terhadap V, maka dia jadi cos V. Turunkan V terhadap X, jadilah 8X. Kemudian kita substitusikan lagi. U itu kan sin V. Jadi ini jadi 3 sin V kuadrat kali cos V-nya itu 4X kuadrat. Kayak gini. Lalu V itu kan 4X kuadrat ya. Maka ini jadi 3 sin 4X. Aduh, susah nulisnya. 4X kuadrat kali cos 4X kuadrat kali 8X. Nah, ini bentuk nulis kurungnya saya ubah dikit loh. Biar gampang lihatnya. Dan ini dirapikan ya, kamu dapat yang atas ini. Ya, jadi aturan rantai kuncinya. Ini mirip sih sama nomor 9. Kalau kamu tadi salah di nomor 9 dan udah nonton videonya, ya kamu coba aja lagi nomor 10 pakai cara aturan rantai 2 kali. Dan lihat apakah dapat benar nggak kali ini. Oke, jadi nah sama ya. Tapi agak di sini sedikit beda. Kalau kamu harus sadar kalau cosec itu bisa diganti jadi sin pangkat min 1. Ya kan, cosec itu, sin itu kan 1 per cosec ya. Jadi ya cosec ya 1 per sin. 1 per sin itu kan sin pangkat min 1. Dan kalau salah di sini ya Pak, kemungkinan besar salahnya tuh di aturan rantainya juga sih, nggak ada yang lain lagi. Dan triknya sama kayak nomor 9. So, saya tunjukkan deh lebih detail caranya. Pertama, kayak nomor 9 tadi, kita tuliskan dia ke dalam Y dulu biar enak dilihat. Kayak gini. Lalu kita misalkan lagi, kita ubah pangkatnya biar enak dilihat. Kayak gini. Nah, ini kan jadi ada 2 level lagi ya. Ini level 1 jadi U-nya. Maka kita bisa bilang kalau U-nya itu sin 2X kurang 4Pi. Lalu 2X kurang 4Pi ini jadi yang dalamnya lagi, kurung dalamnya itu jadi V. Maka V itu 2X kurang 4Pi. Yang artinya U bisa kita ubah jadi sin V. Kemudian Y-nya sendiri jadi sin V pangkat min 1. Lalu ini jadi U pangkat min 1. Nah, kita pakai aturan rantai lagi dong. Y aksen adalah, kasih kotak kali biar enak lihatnya. Y aksen itu adalah DY per DX kan. Maka dari aturan rantai, DY per DU kali DU per DV kali DV per DX. Nah, DY per DU itu turunkan Y-nya, si ini. Turunkan dia jadi min U pangkat min 2. Nah, DU per DV turunkan U-nya. Turunnya jadi cos V.
dv per dx turunkan v-nya. Jadilah 2. Nah, kalau udah gini, masukkan lagi yang kita tahu. U itu kan sin V. Jadi, min sin V pangkat min 2. V itu sendiri 2pi, maka ini jadi cos 2 X kurang 4pi kali 2. Nah, ini lalu kamu bisa tulis si negatif sin V ini, kurung pertama ini, jadi negatif 1 per sin kuadrat, sin, wah sampai nggak ada space buat nulis nih guys. Sesusah ini ngelawan Thanos pakai Infinity Gauntlet. Sin 2x kurang 4pi pangkat 2. Kali cos 2x kurang 4pi kali 2. Nah, ini kalau kamu lanjutkan ya, ini bakal jadi si jawabannya. Itu saja dari video ini. Semoga dari video ini kalian tahu ya di mana kelemahan kalian dan kalian bisa memperbaikinya. Supaya kedepannya kalau kalian ada pingin ngambil jurusan kuliah atau pekerjaan yang ada hubungannya sama sains, teknologi, engineering, matematika, kalian gak akan takut atau ada masalah. Oke, dan jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe video ini. Nyalakan juga notifikasinya dan tinggalkan pesan di bawah jika ada topik yang kalian pengen untuk dibahas. Oke, bye-bye.